Shalom Bapak Ibu, kita masih melangkah di masa Advent dan hari ini saya datang mengajak Anda merenungkan tentang masalah kesepian atau loneliness. Maria mendadak hamil tentu merasa kesepian. Kenapa? Kesepian karena tidak ada orang yang bisa diajak curhat, ajak bicara. Tidak ada orang mengerti dia. Tidak ada orang yang bisa untuk dia rangkul dan untuk mencari jalan keluar dari masalah dia. Dia seakan-akan tersisih dari masyarakat di antara para wanita yang dia kenal. Karena apa yang terjadi dengan dirinya, dengan mudah orang mengatakan itu aib. Bayangkan Yusuf ketika yang dikasihinya sang tunangan ini sudah hamil lebih dahulu. Tentu ia tidak bisa cerita kemana-mana soal ini. Dia merasa juga, mengapa aku dikhianati? Mengapa Tuhan membiarkan ini? Saudara, kesepian membuat kita bisa merasa hampa, tidak berdaya, tersisih, berjarak dengan manusia lain. Bahkan kita menjadi orang-orang yang harus menyendiri. Kesendirian sendiri beda dengan kesepian. Anda bisa di tengah orang banyak dan tetap merasa kesepian. Mungkin setiap hari Maria masih tetap ke pinggir sungai bersama ibu-ibu mencuci ini dan itu. Kita bisa ada di mall dan kita masa orang gak mengerti dan kita kesepian. Kesepian membawa kehampaan. Kesepian membawa kesedihan. Kesepian membawa semuanya jadi rasa kita terisolasi. Ini saudara-saudara kenyataan mengenai kesepian. Ya. Sekali penyebabnya banyak. Bisa kita mengalami kesepian karena kita ditinggal oleh orang kita paling sayang. Bisa juga kesepian terjadi karena kita mengalami transisi hidup, pindah kerjaan, kehilangan teman-teman yang kita, atau kehilangan tempat yang kita nyaman. Bahkan kalau orang biasanya sibuk jadi pensiunan, itu juga bisa jadi bawa kesepian tersendiri. Tapi kesepian juga bisa terjadi ketika ditolak, atau kita merasa mungkin ditolak oleh orang lain. Saudaraku, di dalam Alkitab soal ini bukan hal yang biasa. Artinya bukan soal yang dianggap semua orang terima aja, bukan. Tapi juga bukan dihindarkan. Di Alkitab tokoh-tokoh yang kesepian pasti banyak. Hagar dan Ismail ketika dibuang oleh Abraham dan istrinya. Mula-mula dia jadi istri yang dibanggakan memberi keturunan. Karena istri pertama tidak memberi keturunan. Dan ketika keturunan punya, dan ternyata istri pertama punya keturunan juga. Setelah agak besar sedikit anaknya, dibuanglah mereka berdua. Karena dianggap saingan. Bayangkan di padang gurun anak tergeletak sudah tidak bisa makan, tidak ada minuman haus, mendekati titik mati. Perasaan sang ibu gimana? Dibuang oleh suami, dikucilkan, tidak ada apa-apa, melihat anak hampir mati. Kesepiannya seperti apa? Saudara, sekali lagi, kesepian membawa rasa hampa dan tidak berdaya. Bahkan merasa dipertakukan, tidak adil. Bayangkan Elia yang sungguh-sungguh kerja buat Tuhan. Rela menderita dalam kemiskinan, tinggal di sungai Kerit, makan hanya diberikan burung gagak, lalu pindah ke Safrat, lalu setelah itu juga lari ke padang gurun mau dibunuh oleh sang ratu dan raja, sehingga naik ke gunung dan lebih makum mati saja. Kesepiannya sangat mendalam karena merasa Tuhan sendiri pun mengabaikan, tidak menolong dia, padahal dia sudah sembah dan dia patuhi habis-habisan. Tapi bukan hanya di perjanjian lama, kalau di perjanjian baru, bukankah ketika Tuhan Yesus disalib dan berkata, Bapak, mengapa kau tinggalkan aku? Itu tanda kesepian yang sangat mendalam. Ini kesepian yang paling berat, kita harus ditinggalkan Tuhan. Bahkan masa dihukum, dikutuk Tuhan. Saudaraku, ini kenyataan hidup itu bisa ada. Tidak kita anggap tidak ada, dan Alkitab bicara itu panjang, berarti itu penting. Di dalam kesepian itu pilihan kita apa? Mengabaikan, pura-pura tidak ada, mengisi dengan berbagai aktivitas, berbagai dengan pengejaran, tapi tetap sepi. Pilihan kedua adalah berhenti sejenak, seperti tokoh-tokoh Alkitab, dan mengakui kerapuhan ketidakberdayaannya. Dan berkata, ya Tuhan, aku tidak berdaya. Ada kehampaan, ada kebingungan. Tetapi tidak berhenti di situ. Ya. Tidak hanya berkata seperti dalam Mazmur 13. Berapa lama engkau lupakan aku ya Tuhan. Tapi kita masuk ke ayat berikutnya di ayat 6. Mazmur 13. Hari ini aku mau bernyanyi ya Tuhan. Aku menyanyi bagimu.
karena Engkau berbuat banyak kebaikan bagiku. Jadi ketika kesepian datang, kita akui adanya kehampaan, adanya kegalauan, tapi kita tidak mau membiarkan hati kita diisi oleh itu. Kita mau isi dengan hal baru, mengingat semua kebaikan Tuhan, mengisi semua dengan syukur untuk setiap kebaikan yang menakjubkan kita. Sehingga ketika kesepian terjadi, ketika perjalanan kita penuh dengan alasan untuk sepi, kita tidak hanya mau melihat kerikil dan duri, tapi kita mau lihat wajah Tuhan yang tersenyum kepada kita dan yang telah melakukan banyak hal lain dan sedang memegang tangan kita, membimbing kita maju selangkah lagi ke depan. Saudara, begitulah barangkali seharusnya kita menghadapi Natal. Masalah masih banyak, kesedihan beruntun mungkin, bencana alam saja kita rasakan begitu luar biasa. Belum nanti persoalan ini dan itu tidak ada habisnya. Namun satu, Tuhan kita Tuhan yang baik. Bukan saja kepada orang-orang istimewa, tapi bagi Anda juga. Maukah hari ini Anda katakan, aku bersyukur, aku mau menyanyi, karena kebaikannya begitu banyak. Dan aku mau hitung semua dengan sujud. Tuhan berkati Anda.